Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali dengan Mama Alika. Di video kali ini Mama Alika ikutan yang sedang viral kali ini, yaitu membuat kromboloni. Ini meskipun kromboloni KW ya teman-teman, tapi rasanya jangan khawatir 11-12 dengan yang aslinya. Nah, Mama Alika tidak menggunakan Danish pastry yang kita beli di supermarket, tapi kita membuat sendiri tanpa menggunakan korsfet, hanya margarin saja. Jadi teman-teman bisa membuatnya di rumah ya. Untuk rasanya garing di luar, lembut, enak di dalamnya. Nah, untuk cara membuatnya, yuk simak videonya sama-sama ya. Pertama-tama kita siapkan tepung terigu protein tinggi kurang lebih 500 gram. Tambahkan dengan 50 gram gula pasir. Tambahkan dengan 1 sendok makan susu bubuk, atau untuk lebih premium bisa menggunakan susu cair dan kita bisa skip. Tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan. Kemudian kita aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan margarin kurang lebih 100 gram. Untuk lebih premium bisa ganti dengan butter ya teman-teman. Tambahkan juga 1 butir telur ayam. Kemudian kita aduk hingga adonan beremah. Jika sudah beremah, selanjutnya kita tambahkan air kurang lebih 200 ml. Kita masukkan secara bertahap. Untuk lebih premium, teman-teman bisa menggantinya dengan susu cair ya. Kita lakukan pengulenan hingga adonan seperti ini. Jadi jangan terlalu lembek ya teman-teman. Selanjutnya Mama Alika membagi adonan masing-masing 50 gram dan dihasilkan kurang lebih 18 buah adonan. Nah, selanjutnya kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita membuat adonan kedua. Siapkan 100 gram margarin. Tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng. Dan tepung terigu kurang lebih 150 gram. Kita masukkan secara bertahap, kita ulenin hingga semua bahan tercampur rata. Jika teman-teman dirasa adonan sudah cukup tapi terigunya belum habis, itu boleh di stop ya. Tapi jika masih terlalu lembek, teman-teman boleh menambahkan sampai adonan tidak terlalu lembek. Dan kita bagi dengan jumlah yang sama. Jika ditimbang kurang lebih 15-16 gram ya. Nah, selanjutnya kita akan membungkus adonan kedua dengan adonan pertama. Kita ambil 1 buah adonan yang pertama. Kemudian kita masukkan adonan kedua, kita bungkus. Dan kita pipihkan sedikit, kita sisihkan. Lakukan hal yang sama untuk adonan yang lainnya hingga selesai ya. Jika semuanya sudah selesai, selanjutnya kita akan melipat adonan. Kita ambil 1 buah adonan, kita gilas memanjang. Tidak perlu terlalu bertenaga banget ya teman-teman, karena ini kondisinya sudah rileks ya adonannya. Kemudian kita lipat ke bagian tengah. Untuk kedua sisinya lipat kembali. Teman-teman bisa lihat di video ya cara melipatnya. Dan kita gilas lagi memanjang. Nah, di sini teman-teman bisa lipat seperti yang pertama atau dilipat 3 seperti ini, seperti punya saya. Lakukan hal yang sama untuk adonan yang lainnya sampai selesai ya. Nah, di sini teman-teman jika sudah selesai, teman-teman bisa ditutup adonannya ya supaya tidak kering, atau bisa juga sebagian adonan kita simpan di kulkas supaya adonan tidak cepat mengembang ya, karena ini mengandung ragi. Jika sudah diistirahatkan, kondisi adonan sudah rileks, selanjutnya kita akan membuat kromboloninya ya. Kita akan potong-potong adonan. Sebelumnya kita gilas terlebih dahulu. Di sini sama menggilasnya saya memanjang ya. Nah, untuk ukuran tebalnya saya menggunakan tebal penggaris yang besi ya teman-teman. Nah, kita potong untuk bagian pinggirannya. Nah, di sini saya potong adonan menjadi 3.
kita rapihkan bagian pinggirannya dan kita akan menggulungnya ya. Kita gulung satu bagian. Kemudian untuk menyambungnya kita cukup ditekan-tekan saja teman-teman. Nah, gulung lagi. Lakukan hingga selesai. Nah, jika teman-teman ingin lebih besar lagi boleh ditambah, atau jika ingin lebih kecil boleh dikurangi ya. Nah, untuk bagian pinggirannya teman-teman bisa direkatkan dengan air atau bisa juga menggunakan kuning telur ya. Kemudian kita lanjutkan dengan adonan yang lainnya dan lakukan hingga selesai. Nah, jika teman-teman adonannya keburu mengembang, teman-teman boleh disimpan di freezer terlebih dahulu ya. Selanjutnya, jika sudah digulung ya, kemudian kita akan lakukan proofing sampai adonan mengembang ya teman-teman. Nah, di sini Mama Alika melakukannya hingga kurang lebih 1 jam. Tapi jangan terlalu over proofing juga ya teman-teman, nanti hasilnya tuh bau ragi ya teman-teman. Nah, untuk hal ini Mama Alika mencoba 2 cara ya. Jadi saat mengembangkan atau proofing adonan, kita permukaan atasnya tuh bisa juga sambil ditekan, ditindihin dengan loyang yang diberi pemberat ya, supaya nanti mengembangnya itu ke samping ya teman-teman, bukan ke atas ya. Nah, ini awalnya Mama Alika mengolesi kuning telurnya itu di awal ya teman-teman, ternyata hasilnya tuh nanti terlalu gosong, dimana kuning telurnya udah mulai gosong tapi belum kering gitu teman-teman. Nah, nanti teman-teman Mama Alika sarankan kita panggang terlebih dahulu adonannya. Setelah setengah matang atau menjelang matang, kita baru oles dengan kuning telur ya. Jadi hasilnya kuning telurnya itu tidak terlalu gosong, sementara kulitnya itu jadi udah kering tapi kuning telurnya itu tidak terlalu gosong. Nah, jika seperti ini nih hasilnya nanti terlihat lebih gosong ya teman-teman. Ini mohon maaf ya, karena ini baru eksperimen kedua, jadi masih banyak trial errornya. Nah, saat memanggang juga kita kasih pemberat ya, supaya nanti saat dipanggang tuh mengembangnya ke samping gitu teman-teman, jadi permukaannya lebih rata. Nah, di sini Mama Alika setelah dipanggang berapa lama gitu ya, setengah matang. Nah, posisi kuenya itu Mama Alika balik ya. Jadi, nah ini sudah dibalik ya teman-teman. Nah, baru kita olesin dengan kuning telur. Jadi sebelumnya itu yang cara kedua tuh tidak diolesi kuning telur dulu, baru kita panggang. Setelah itu baru kita balik dan kita olesi dengan kuning telur. Nah, ini hasilnya. Ini yang pertama ya teman-teman. Jadi hasilnya lebih terlihat coklat banget gitu ya, karena kita mengejar supaya kulitnya kering gitu ya. Nah, untuk memanggang itu disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, di sini kita bisa kasih isian. Saya menggunakan glaze, ada rasa coklat, tiramisu, dan cappuccino. Nah, untuk isiannya bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Nah, untuk bagian toppingnya, tambahan topping di atasnya, jika teman-teman ingin membungkusnya menggunakan plastik OPP, disarankan menggunakan coklat leleh ya teman-teman, supaya nanti setelah mengering baru kita bisa kemas di plastik dan hasilnya tidak beleberan. Jika ingin dimakan langsung, bolehlah kita menggunakan topping tambahan dengan glaze. Kita bisa kasih topping tambahan juga dengan choco chip atau almond panggang atau Oreo supaya kelihatannya lebih cantik lagi ya. Ini hasilnya teman-teman, terlihat cantik kan? Dan ini setelah kita kemas menggunakan plastik, dan ini siap kita untuk dijual. Nah, ini karena semuanya sudah udah dipesan dengan pelanggan Mama Alika, jadi Mama Alika akan mereview yang sedikit reject ya. Ini jadi hasilnya tuh pastrinya tuh bagian pinggirnya tuh renyah teman-teman, dan bagian tengahnya tuh tetap lembut seperti roti. Dan ini perpaduan yang unik, enak menurut Mama Alika, dan rasanya 11-12 lah dengan yang sedang viral ya teman-teman.
Nah teman-teman, demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat mencoba di rumah. Semoga berhasil. Dan semoga menjadikan salah satu ide jualan teman-teman di rumah ya. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.